Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas ibu kota Nusantara, terutama untuk kemajuan pembangunan di ibu kota Nusantara. Jadi sejauh ini seluruh kementerian terkait yang berhubungan dengan ibu kota Nusantara itu turun gunung atau berkontribusi untuk kemajuan pembangunan ibu kota Nusantara ini. Hal tersebut tak lepas dari peran dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pak Agus Yudhoyono. Ia bertemu dengan penasihat Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi dan Wakil Menteri Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Terada Yoshimichi, pada Jumat 10 Januari lalu. Pertemuan tersebut merupakan agenda awal sebelum kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Bogor. AHY mengatakan pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 1 jam. Kedua pihak membahas mengenai sejumlah proyek strategis seperti fase 2 MRT, Pelabuhan Patimban, Bandara Balikpapan, Smart City di Ibu Kota Nusantara, pembangunan berorientasi transit hingga teknologi aspal daur ulang. Jadi salah satu poin utamanya adalah Pak AHY membahas soal Smart City yang besar kemungkinan delegasi Jepang nantinya akan memberikan satu sumbangsi juga untuk kemajuan pembangunan ibu kota Nusantara di sektor Smart City-nya. Jadi hampir rata-rata dari delegasi berbagai negara yang mengunjungi IKN, mereka tertarik di bidang pengembangan Smart City ataupun di bidang perumahan. Dua proyek tersebut menjadi prioritas atau lirikan ya untuk mereka dalam memberikan sokongan dana di ibu kota Nusantara ini. Kemudian Pak AHY juga menyebut pertemuannya membahas terkait potensi kerjasama di infrastruktur perairan, konektivitas, transmigrasi, agraria, serta permukiman. Jadi sebelumnya juga Pak Prabowo ya sudah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang dalam rangka pertemuan bilateral. Jadi waktu itu Pak Prabowo mengajak Jepang bekerja sama di bidang hilirisasi karena banyak ya proyek-proyek di Indonesia yang perlu dilakukan hilirisasi dulu agar semakin meningkatkan nilai komoditasnya. Jadi bisa dipastikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini terus berlangsung dan tidak ada kendala. Apalagi saat ini baru ya banyak investor dari luar negeri yang mengunjungi langsung ibu kota Nusantara. Kemudian Pak Basuki juga selaku otorita IKN mengatakan bahwa pembangunan ini itu dipastikan terus berlanjut. Bahkan ketika ia menerima kunjungan dari delegasi Swedia, ia meyakinkan kepada delegasi atau parlemen Swedia bahwa pembangunan ini akan terus berlanjut. Karena infonya delegasi Swedia ya itu menunjukkan minat pada pengembangan teknologi juga dan transportasi berbasis kendaraan listrik di ibu kota Nusantara. Nah, menanggapi hal itu, Pak Basuki mengungkapkan bahwa Wakil Duta Besar Swedia untuk Indonesia itu ke depan akan ke IKN lagi sekaligus membawa investor dari Swedia untuk membahas lebih lanjut peluang investasi di IKN.